datang kembali di Parel Labs Pasti Bisa. Siap untuk bisa paham sama yang namanya adjective, khususnya possessive dan indefinite quantity. Kita mulai ya. Oke. Dari ketiga kalimat berikut, ini buku saya, mana bukumu, saya mau ke rumahnya. Teman-teman lihat nggak? Salah satu persamaannya. Ini buku saya, mana bukumu, saya mau ke rumahnya. Betul, ada kata kepemilikan saya, kemudian kepemilikanmu, dan kepemilikannya. Oke, nah bentuk itu yang mau kita pelajari sekarang. Kita menyebutnya sebagai possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Sedangkan indefinite quantity adalah kata sifat yang menunjukkan jumlah yang tidak pasti. Saat kita punya kalimat 3 buku di atas meja, dengan indefinite quantity bisa menjadi ada sedikit buku di atas meja. Namun versi bahasa Inggrisnya. Kita akan mulai dengan possessive adjective dulu ya. Possessive adjective merupakan kata sifat. Oke. Dan dipakai sebelum kata benda. Berarti possessive adjective letaknya di depan kata benda atau noun. Dan digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Ada apa saja possessive adjective in English? Ternyata ada I, you, he, she, it, we, they. Ternyata possessive adjective hadir untuk semua subjek. Oke, yang barusan saja disebutkan itu disebut subjek. Masih ingat kan bahwa subjek posisinya berada di awal kalimat. Ini dia versi possessive adjective. I menjadi my, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its, we menjadi our, dan they menjadi their. Oke? Kita ulangi ya. My, your, his, her, its, our, their. Itu semua disebutnya possessive adjective. Letaknya di mana? Di depan kata benda. Mari kita lihat contoh possessive adjective. My book is new. Buku saya baru. She likes her job. Dia menyukai pekerjaannya. They bring their bags. Mereka membawa tas-tas mereka. Itu adalah contoh yang benar. Lalu bagaimana contoh yang tidak betul atau salah? This book is mine. Kenapa salah? Karena kan possessive adjective harus diikuti oleh noun. Jadi nggak bisa posisinya di belakang. Harusnya menjadi this book is mine. Tapi mine ini beda ya, dia bukan adjective.
kita akan belajar tentang kata ini di pertemuan selanjutnya. Oke? Beberapa common mistake yang sering orang gak sadari dilakukan. Yang pertama adalah, contohnya nih, she hair is long. Harusnya her hair is long. Karena she itu adalah subjek. Oke, jadi nggak bisa diikuti kata benda. Her merupakan yes, possessive pronoun, dan diikuti kata benda. Mistake number 2. He loves she bag. Lagi-lagi nih, she adalah subjek kan? Harusnya menjadi her dan diikuti kata benda bag. He loves her bag. Dia mencintai tasnya. Mistake number 3. It's my cat. Harusnya it's my cat. Karena it's ini bukan possessive pronoun. Oke. Possessive pronoun bentuknya untuk hewan adalah it's dengan koma di atas. Oke, lanjut ya. Kita sekarang mau belajar tentang indefinite quantity. Masih ingat? Menyatakan jumlah yang tidak pasti. Kapan pakainya? Saat kita nggak mau menyebut angka, saat kita tidak mau memberikan kepastian. Oke, tidak ada angka di sini, tidak pasti. Contoh umumnya adalah some, any, many, much, a lot of, a few, or a little. Dari keenam kata-kata berikut, kira-kira yang mana yang artinya beberapa? Ya, some. Mana yang artinya banyak tapi tidak dapat dihitung? Yes. Lalu mana indefinite quantity untuk banyak tapi bisa dihitung? Many. Banyak secara general. A lot of. Sedikit, a few atau a little. Sedangkan any digunakan dalam kalimat pertanyaan atau dalam kalimat negatif. Tadi disebutkan ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Kita menyebutnya sebagai countable bila bisa dihitung dan uncountable bila tidak bisa dihitung. Contohnya apa sih benda-benda yang bisa dihitung? Apel, buku, murid, itu bisa dihitung kan teman-teman? Jadi indefinite quantity-nya menggunakan many atau a few. Karena kata benda yang mengikutinya alias student and friend itu bisa dihitung. Lalu bagaimana untuk kata benda yang gak bisa dihitung? Contohnya
water, money, sugar. Miss, uang kan bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Tetapi termasuk indefinite quantity. Oke, karena sebetulnya uang bukan dihitung, tapi uang dilihat dari besar kecilnya nominal. Contohnya apa? Kita pakai much, kita pakai little. Much money, little sugar, much sugar, a little money. Sedangkan untuk kata a lot of, ini lebih general. Dia bisa masuk ke countable dan dia bisa masuk ke uncountable. Bisa dibilang ini pilihan paling aman. So teman-teman bisa bilang tuh, saya punya banyak uang. I have a lot of money. Atau saya punya banyak teman. I have a lot of friends. Kita lihat contoh lainnya ya. Countable. I have many friends. Many digunakan di sini karena friends bisa dihitung. Jangan lupa ada huruf S di belakang kata benda yang mengartikan lebih dari satu. She has a few books. Sama ya, kita gunakan few karena books bisa dihitung. Lagi-lagi pakai S karena more than one. Uncountable. We need some water. Some untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. We need some water. He has a little money. Dia punya uang yang sedikit. Lalu bagaimana dengan question atau negative sentence? Contohnya, do you have any question? Bentuknya sama aja, selalu di depan kata benda. Question kata benda ya. Tidak usah bingung bisa dihitung atau tidak. Yang jelas untuk question teman-teman bisa menggunakan kata any. Kalimat negatif juga sama. I don't have any time. Baik bisa dihitung maupun tidak. Teman-teman bisa menggunakan kata any. Common mistake yang paling sering banyak orang-orang tidak sadari adalah kesalahan. Much people. Dia menggunakan kata much untuk people. People itu bisa dihitung teman-teman. Oke, jadi tidak bisa menggunakan kata much. Much hanya digunakan untuk uncountable. Seperti sugar tadi, money, water. Oke, sedangkan people bisa dihitung. Jadi harus menggunakan many. Mistake number 2. Few sugar. Terbalik lagi nih. Few merupakan indefinite quantity untuk benda yang bisa dihitung. Sedangkan sugar tidak bisa dihitung. So sugar must use a little. Mistake number 3. Any dipakai di kalimat positif tanpa alasan yang jelas. Karena any hanya muncul biasanya nih di question dan negatif. Seperti yang tadi sudah kita pelajari sama-sama. Kita cek ya. Quiz time. Oke, nomor 1. This is my bag. She has much money. We don't have any time. He brings a few books to class. Jadi kesimpulannya adalah
Possessive adjective menunjukkan kepemilikan untuk benda ataupun ide lainnya dan posisinya selalu di depan kata benda. Sedangkan indefinite quantity menunjukkan jumlah tidak pasti. Dan teman-teman harus ingat, apakah kata benda itu termasuk countable, bisa dihitung, atau uncountable, tidak bisa dihitung. Bagaimana? Sudah bisa dong? Bisa paham tentang adjective, possessive adjective, dan indefinite pronoun. Sampai ketemu lagi di kelas lainnya ya. Varelabs pasti bisa. Bye.